Hai, apa kabar? Saya Remen Abadi, Senior Research dan Analis di PT Valburi Asia Futures. Welcome to Platon Market Update. Dalam kesempatan ini saya akan laporkan riset terbaru kami mengenai Forex Market Update pasca FOMC Meeting 28 Oktober 2015 kemarin. Ya, pada video sebelumnya, pada tanggal 8 Oktober, saya ketika itu proyeksikan tekanan dolar di awal Oktober ataupun memasuki kuartal 4 2015 karena redupnya prospek kenaikan suku bunga Amerika Serikat tahun 2015, terutama dari FOMC meeting September lalu, dan juga non-farm payroll bulan September tersebut yang dirilis jauh di bawah 200.000. Nah, namun di 2 pekan terakhir ini, sejumlah dinamika cukup berkembang secara mengejutkan dan tiba-tiba, dan ini seketika mendorong penguatan drastis dolar. Saya boleh katakan mungkin terjadi semacam fluktuasi atau volatilitas dolar di 2 pekan terakhir ini. Nah, di video kali ini saya akan ulas dinamika yang berkembang tersebut, dan mungkin bisa kita lihat bagaimana kira-kira potensi dan peluang-peluangnya. Dinamika yang pertama adalah saya ambil dari Amerika Serikat, yaitu dari FOMC meeting di 28 Oktober kemarin, di mana ketika itu Bank Sentral Amerika Serikat tidak merubah kebijakan moneter dan suku bunganya. Namun terjadi perubahan statement yang drastis di sini. Kalau kita lihat, saya kopikan untuk statementnya ini. Nah, beserta dengan perubahan-perubahan yang ada di dalamnya. Nah, yang menjadi inti perubahan adalah di paragraf 2 dan paragraf 3. Yakni di paragraf 2 ini dan paragraf 3. Di mana paragraf 2 di sini statement FOMC atau Bank Sentral Amerika Serikat di pertemuan 28 Oktober tersebut menghapus kekhawatiran kondisi global yang berisiko tekan inflasi. Namun mereka masih akan memonitor perkembangan finansial dan ekonomi global, terutama pasar finansial dan perekonomian global khususnya. Terus di paragraf ketiga, di sini ada penambahan signifikan. Tapi di paragraf 3 untuk kalimat terakhir, Bank Sentral Amerika Serikat masih menyatakan untuk menaikkan suku bunga. Meskipun di sini untuk timing masih akan memonitor inflasi dan kondisi tenaga kerja. Nah, yang menarik di sini adalah timing untuk kenaikan suku bunga ini diperjelas di paragraf ketiga ini. Di sini mengatakan next meeting, at its next meeting. Nah, di sini pasar mengasumsikan bahwa kenaikan suku bunga Amerika Serikat 2015 ini yang menyisakan satu pertemuan moneter lagi untuk The Fed, yaitu pada 16 Desember, kemungkinan akan dilakukan. Dan ini yang mendorong penguatan dolar di minggu ini. Nah, pasca FOMC meeting 28 Oktober tersebut, probabilitas kenaikan suku bunga di pasar Fed Fund Futures Amerika Serikat itu meningkat. Di sini kita lihat untuk probabilitas kenaikan suku bunga di pertemuan Desember 16 nanti, untuk kenaikan suku bunga menjadi 0,50% atau 25 basis point atau 0,25%, itu sekarang ini 42,6%. Ini diambil data dari setelah FOMC meeting 28 Oktober kemarin. Nah, 42,6% ini meningkat dibandingkan hari sebelumnya yang 33,2% dan bulan sebelumnya yang masih hanya sekitar 8%. Jadi ini terjadi peningkatan. Namun secara umum 42,6% ini masih di bawah rata-rata, masih lebih minim dibandingkan mereka yang proyeksikan suku bunga masih dipertahankan di level 0,25%. Jadi kedepannya kita perlu perhatikan probabilitas ini apakah terus akan meningkat, dan ini mungkin akan terkait dengan perkembangan data ekonomi Amerika Serikat ke depannya. Nah, untuk data ini Anda bisa dapat di website cmagroup.com. Nah, menjelang pertemuan FOMC 16 Desember nanti, sejumlah data Amerika Serikat mungkin perlu diperhatikan. Di sini saya sudah susun dalam tabel untuk data-data ke depan yang mungkin bisa diperhatikan. Yang pertama adalah GDP kuartal ketiga untuk rilis pertama.
Ini sudah dirilis 29 Oktober kemarin, sebelum video ini dibuat. Itu dirilis 1,5% dari perkiraan 1,6%. Sementara di kuartal kedua terjadi pertumbuhan 3,9%. Jadi di sini artinya ada pelemahan drastis untuk pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Dan ini bisa menjadi concern untuk The Fed di pertemuan Desember nanti. Nah, di samping GDP, hal yang perlu diperhatikan adalah dual mandat dari The Fed, tenaga kerja, dan inflasi. Nah, di sini dari data inflasi Amerika Serikat menjelang pertemuan Desember, itu ada dua periode yang perlu diperhatikan. Jadi untuk tenaga kerja, non-farm payrolls, dan juga beserta average earning untuk tingkat upah, periode Oktober masih bisa diperhatikan menjelang Desember tersebut. Itu akan dirilis 6 November dan average earning juga 6 November. Di sini terjadi peningkatan untuk keduanya. Namun untuk non-farm payroll masih di bawah 200.000. Jadi kita perlu perhatikan rilis aktualnya ini. Apakah non-farm payroll bisa meningkat drastis dari 142.000 di bulan September menjadi di atas 200.000. Sementara untuk average earning masih diproyeksikan meningkat, jadi masih bertumbuh di atas 0% dan diperkirakan akan mencapai 0,3% untuk periode Oktober. Nah, untuk inflasi periode Oktober itu akan dirilis 17 November. Di sini belum ada perkiraan. Sebelumnya terjadi stagnasi untuk inflasi di 0,0%. Jadi untuk kedepannya kita perlu melihat inflasi Amerika Serikat bertumbuh untuk meyakinkan The Fed bahwa kenaikan suku bunga bisa dilakukan di Desember. Nah, selain periode Oktober, juga periode November ini menjelang pertemuan FOMC untuk non-farm payroll, average earning, unemployment rate juga, sampai juga inflasi CPI untuk periode November ini dirilis menjelang keputusan FOMC meeting Desember, yaitu pada 16 Desember. Nah, data-data ini bisa diperhatikan, bisa menjadi acuan untuk potensi kenaikan suku bunga Amerika Serikat dan juga untuk probabilitas pasar untuk kenaikan suku bunga Amerika Serikat yang tadi ditunjukkan lewat Fed Fund Futures. Jadi angka 40%-an tadi bisa meningkat atau menurun, mungkin bisa dipengaruhi dari data-data dalam tabel ini. Dinamika kedua yang berkembang di 2 pekan terakhir ini adalah divergensi moneter. Ini dari faktor non-Amerika Serikat, jadi di luar Amerika Serikat. Di mana di pekan lalu sejumlah hal berkembang. Yang pertama dari ECB meeting 22 Oktober. Di situ Presiden ECB Mario Draghi menyatakan bahwa kemungkinan penambahan stimulus ataupun pelonggaran moneter lebih lanjut akan dilakukan. Dan pasar mengasumsikan bahwa pertemuan Desember nanti untuk ECB meeting akan melakukan hal tersebut. Dan ini berpengaruh pada pergerakan dolar kemarin, divergensi moneternya meningkat, euro dolarnya merosot. Nah, sehari setelah itu Bank Sentral Cina juga melakukan pelonggaran moneter. Ini aksi langsung. Kalau ECB meeting tadi masih lewat komentar, ini adalah aksi langsung dengan memangkas suku bunga pinjaman, suku bunga deposito, dan juga rasio cadangan perbankan di Bank Sentral. Itu terjadi pemangkasan tiba-tiba ataupun secara mengejutkan. Dan ini juga meningkatkan divergensi moneter dan memberikan benefit untuk dolar karena Amerika Serikat langkah kedepannya cenderung untuk menaikkan suku bunga. Nah, divergensi moneter yang meningkat juga terjadi di pekan ini setelah data Australia, yaitu CPI kuartal ketiga dirilis 1,5%. Dan ini makin jauh dengan data ataupun target RBA yang 2-3%. Terus berikutnya yang perlu dilihat juga dari pertemuan Bank Sentral Selandia Baru kemarin juga beberapa jam setelah FOMC meeting. Di sini menunjukkan pada saat itu pertemuannya tidak merubah kebijakan moneter apapun dan suku bunga masih tetap dipertahankan. Tapi untuk komentar cenderung lebih dovish ataupun mungkin mengkhawatirkan kondisi saat ini, terutama saat dolar Selandia Baru atau kiwi dolar yang sedang konsolidasi rebound cukup signifikan, dan ini menurut Bank Sentral Selandia Baru bisa menjadi alasan untuk pemangkasan suku bunga lebih lanjut. Nah, ini hal yang terjadi ini
meningkatkan divergensi moneter karena bank-bank sentral tersebut akan lebih cenderung akan melonggarkan kebijakan moneter, sementara Amerika Serikat cenderung akan memperketat atau menaikkan suku bunganya. Berikutnya BOJ meeting. Nah, saat video ini dibuat, BOJ meeting sedang berlangsung. Kita masih akan nantikan bagaimana hasilnya, apakah akan menambah stimulusnya. Karena dari kondisi terakhir, data-data ekonomi Jepang dan kondisi ekonomi Jepang secara umum terjadi penurunan. Dan ini mungkin jika melihat dari kondisi Bank Sentral Cina yang melakukan aksi pelonggaran moneter dan ECB yang juga akan melonggarkan kebijakan moneternya, kemungkinan ini bisa terjadi kejutan seperti yang terjadi di pertemuan BOJ pada tahun lalu di bulan yang sama di Oktober di tahun 2014, dan kita menantikan apakah akan terjadi penambahan stimulus dari 80 triliun yen per tahun untuk BOJ saat ini. Nah, sementara untuk ECB meeting berikutnya yang perlu diperhatikan adalah pada 3 Desember tersebut. Jadi kondisi ini perlu dilihat. Juga RBA meeting pada pekan depan pada tanggal 3 November juga perlu diperhatikan apakah bank-bank sentral tersebut pada kuartal keempat ini, bank-bank sentral di luar Amerika Serikat ini akan melakukan pelonggaran moneter atau tidak. Nah, di saat BOJ meeting sedang berlangsung ini, di sini saya lampirkan beberapa chart mengenai kondisi ekonomi Jepang, terutama pilar-pilar ekonominya. Di sini ada retail sales Jepang yang menunjukkan pertumbuhan yang merosot di bawah zona 0%, di zona negatif minus 0,2% terakhir ini. Terus unemployment rate Jepang juga meningkat 3,4%, di mana ini adalah peningkatan dari 3,3% sebelumnya. Terus inflation rate Jepang itu juga menunjukkan penurunan dan saat ini masih di sekitar 0,2%, sementara target BOJ 2%. Jadi mungkin perlu diperhatikan untuk inflasi Jepangnya juga kondisinya. Dan yang terakhir adalah pertumbuhan ekonomi atau GDP. Untuk basis tahunan di sini mengalami tekanan di zona negatif, di zona kontraksi. Jadi perlu diperhatikan untuk kuartal saat ini karena masih belum dirilis kira-kira apakah masih akan bertahan di zona negatif. Nah, kondisi ini menunjukkan pelemahan ekonomi Jepang dan ini mungkin bisa jadi alasan BOJ untuk melakukan penambahan stimulus, entah itu di pertemuannya saat ini, hari ini sedang berlangsung, atau di pertemuannya mendatang. Nah, dari dua dinamika tersebut, berikutnya saya coba perlihatkan kondisi harga yang bergerak di antara dua dinamika tersebut. Di sini yang pertama adalah indeks dolar yang break resisten. Resisten yang saya maksud di sini adalah yang paling krusial adalah trendline resisten yang ditarik dari puncak rebound indeks US dollar di 100.390. Nah, ini sudah break dan masih bertahan di atas areal ini. Yang kedua adalah resisten yang lebih rendah di sekitar areal 9650-an dan juga sudah break. Nah, di sini yang saya mau perlihatkan selain break resisten adalah indeks dolar bergerak volatilitas. Jadi sebelumnya di awal Oktober merosot seperti yang saya perkirakan waktu di video awal Oktober lalu. Nah, kemudian konsolidasi dan tiba-tiba di 2 minggu terakhir, di 2 hari perdagangan ini di pekan lalu, itu terjadi lonjakan tajam yang kemudian setelah FOMC meeting menembus semua resisten tersebut. Jadi kondisi ini yang menjadi pergerakan yang fluktuatif atau volatilitas untuk indeks US dollar. Nah, di sini kalau diperhatikan RSI-nya juga sedang dalam kondisi yang overbought. Jadi untuk saat ini kita masih perlu lihat ke depannya indeks dolar apakah dengan kondisi ini dan juga menjelang FOMC meeting dengan mengamati data-data ekonomi Amerika Serikat yang masih cenderung pesimis, apakah ini masih akan bertahan atau tidak. Jadi level 97 sampai 9650 untuk indeks dolar perlu diperhatikan sebagai support. Nah, di sini berikutnya chartnya adalah dolar yen yang sudah break resistance dan nantikan BOJ meeting hari ini saat video ini dibuat. Di sini saya coba perbandingkan dua grafik di mana di 2014 Oktober 2014 lalu BOJ meeting melakukan keputusan ataupun memutuskan sesuatu yang mengejutkan dengan menambah stimulusnya menjadi 80 triliun yen per tahun dari target range 60 sampai 70 triliun yen per tahun. Nah, di sini terjadi lonjakan besar dolar yen di hari tersebut
Di sini ada bar panjang yang bergerak dari 109.15 sampai 112.47. Sekitar 300 pips kenaikan dari keputusan kejutan BOJ meeting tersebut. Dan berikutnya terjadi akselerasi lebih lanjut karena di sini ada divergensi moneter di mana saat itu Bank Sentral Amerika juga sudah menghentikan QE-nya sementara BOJ justru menambah stimulusnya. Divergensi moneternya ini saat itu dorong kenaikan dolar yen lebih dari 1000 pips, sekitar 1200 pips dari 109.15 ke 121.84. Ini adalah puncak saat 2014 itu. Nah, di sebelahnya adalah chart dolar yen saat ini. Di sini kalau kita perhatikan dia sudah break resistance sedikit di atas 121 dan ini perlu diperhatikan karena di sini kondisinya dalam kondisi overbought, masih menantikan BOJ meeting dan dalam konsolidasi dari 125. Di sini juga kalau kita perhatikan sebelum akselerasi berlanjut, dolar yen juga dalam kisaran konsolidasi di range kotak ini, di rectangle ini, dan kemudian begitu break terjadi akselerasi hampir 3 kali lipat. Nah, di chart Oktober ini 2015 ini yang perlu kita perhatikan pertama adalah lonjakan ini di atas 121 yang perlu diperhatikan dan juga 125. Dan mungkin jika divergensi moneternya berkembang, BOJ tambah stimulus sementara Amerika Serikat naikkan suku bunga, kemungkinan akselerasi akan meningkat dan mungkin bisa menyerupai akselerasi yang terjadi di Oktober. Ini sebagai acuan saja untuk pergerakan dolar yen saat ini jika terjadi isu yang sama seperti yang terjadi di Oktober 2014 lalu. Dan ini mungkin bisa jadi bahan untuk strategi Anda ke depannya. Berikutnya adalah euro dolar. Di sini terjadi break support euro dolar yang sejak level bottom 2015 ini 10456 bulan Maret lalu efektif konsolidasi dan sekarang baru break saat ini. Nah, jika terjadi divergensi moneter seperti yang tadi disebut, kita perlu perhatikan 1.1080 sebagai resisten euro dolar dan ini akselerasinya bisa akan berlanjut. Jadi breakoutnya masih akan signifikan, jadi masih akan berlangsung dengan target sementara ini dengan support di 1.0800. Sementara yang perlu diwaspadai adalah kondisi RSI yang oversold. Jadi perhatikan resisten dan support sebagai target akselerasi. Berikutnya adalah Aussie dollar yang masih dalam tekanan. Jadi di sini dalam daily chart, saya ketengahkan sih daily dan weekly chart. Yang pertama daily chart, konsolidasi dari level terendah tahun ini tertahan di sekitar area 74 dan habis itu tekanan berlanjut kembali. Kita masih akan lihat bagaimana RBA meeting minggu depan pada tanggal 3 November. Jika terjadi isu-isu yang mengarah lebih kuat untuk divergensi moneter, entah itu aksi pemangkasan suku bunga ataupun statement yang mengarah pada pemangkasan suku bunga, kita perlu perhatikan support ini sebagai level 0.7 yang mungkin bisa di breakout dan jika terjadi breakout mungkin akselerasinya yang tengah terjadi di sini bisa berlanjut untuk Aussie dollar di weekly chart. Ini targetnya adalah sekitar 0.65, jadi bisa lebih rendah dari bottom saat ini 6893 dan mengarah ke target akselerasi di 0.65 untuk Aussie dolarnya. Untuk resisten yang perlu dicermati adalah 0.74. Dan terakhir adalah peluang dengan divergensi moneter datang dari New Zealand dollar, Kiwi dollar terhadap dolar Amerika Serikat. Yang menarik di sini adalah terjadi konsolidasi rebound yang cukup signifikan di daily chart. Hampir menyentuh kisaran resisten sekitar 068 0.7. Jadi untuk saat ini kita masih perlu perhatikan area ini sebagai resisten. Harga cenderung tertekan kembali dan ini bisa jadi jika memang divergensi moneter global meningkat bisa jadi ini akan mengarah pada akselerasi tekanan lebih lanjut yang lebih rendah dari bottom 2015 sementara ini 0.6233. Jadi untuk daily chart kita masih melihat ini sebagai resisten 0.68 0.7 dengan potensi menembus 6233 dan target range di sekitar 0.6000. Di monthly chart juga demikian. Di sini ada resisten di 50% retracement 6865, terus 61,8% sempat diuji beberapa bulan lalu, tapi
saat ini potensi jika memang resistennya efektif bisa jadi potensi untuk break lagi untuk 61,8%-nya. Untuk target range dari Monthly chart jika divergensi moneter berkembang itu adalah kisaran 65 sampai 0,65 sampai 0,6 ribu. Jadi sekali lagi mungkin peluang tadi mata uang tadi disebut dolar yen, euro dolar, Aussie dolar dan New Zealand dolar bisa menjadi peluang untuk kondisi divergensi moneter jika isu ini berkembang di kuartal keempat 2015 ini. Jadi untuk merangkum kembali, yang pertama meningkatnya prospek kenaikan suku bunga Amerika Serikat 2015 ini dorong penguatan dolar kembali. Yang kedua, terjadi divergensi moneter karena sejumlah bank sentral non Amerika Serikat masih adopsi kebijakan moneter yang longgar, seperti contoh kemarin aksi dari Bank Sentral Cina. Dan ini berikan benefit ataupun support untuk penguatan dolar Amerika Serikat. Yang ketiga, divergensi moneter ini dapat dorong potensi akselerasi indeks dolar di kuartal 4 2015 ini. Dan tekanan jual pada mata uang yang kebijakan moneternya cenderung longgar, ini mungkin bisa jadi peluang untuk kuartal 4 2015 ini. Yang keempat, tetap waspadai kondisi ekonomi Amerika Serikat karena potensi kenaikan suku bunga Amerika Serikat kemungkinan akan melihat perkembangan ekonominya belakangan ini, dan data-data ekonomi Amerika Serikat menjelang FOMC meeting Desember atau 16 Desember 2015 nanti perlu diperhatikan. Semoga bermanfaat dan sukses selalu. Sampai jumpa di video komentari berikutnya.